Pengadilan Negeri Kendal dengan nama terdakwa M. Muhammad Asidiki bin Sutono pada Selasa tanggal 2 Juli 2024 akan segera dimulai. Dengan susunan majelis hakim sebagai ketua majelis hakim yaitu Maulana Yusuf SHMH, Sohibul Fatwa SHMH sebagai anggota hakim 1, Abdullah Mutazam SHMH sebagai anggota hakim 2, dan dibantu oleh Rika Madiana SH sebagai panitera pengganti. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Penuntut umum, apakah sudah siap mengikuti sidang? Siap, Yang Mulia. Sidang perkara pidana nomor 124 garis miring pidana B garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Kendal atas nama Muhammad Ashidik bin Sutono dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Tolong terdakwa masuk ke dalam ruangan. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Siap, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat. Saudara ditahan sejak kapan? Tanggal 27 Januari 2024. Baik, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap Muhammad Ashidik bin Sutono, tempat lahir Pekalongan, umur tanggal lahir 25 tahun 17 Januari 1999, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pahlawan, RT 001, RW 005, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Agama Islam, pekerjaan swasta. Saudara memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum. Apakah saudara akan menggunakan hak saudara? Iya, Yang Mulia, saya sudah ada penasihat hukum. Penasihat hukum dari terdakwa atas nama Muhammad Sidik bisa masuk ke ruang sidang. Penasihat hukum, silakan tunjukkan surat kuasa dan tanda advokat. Berita acara sumpah. Baik, Yang Mulia. Penuntut umum, silakan. Ya. Baik, Yang Mulia. Silakan bisa kembali. Kita setelah terkonfirmasi, selanjutnya mendengarkan dakwaan dari penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Nasihat hukum, apakah sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan penuntut umum untuk bisa membacakan dakwaan. Yang Mulia, izin membacakan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDN garis miring 05 garis miring Pekalongan garis miring 05 garis miring 2024. Identitas terdakwa: nama Muhammad Asidiki bin Sutono, tempat tanggal lahir Pekalongan, umur tanda lahir 25 tahun, lahir pada tanggal 17 Januari 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pahlawan, RT 001, RW 005, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Agama Islam, pekerjaan swasta. Penahanan jenis rutan oleh penyidikan Polsek Kajen terhitung sejak tanggal 22 April 2024 sampai dan tanggal 4 Mei 2024.
perpanjangan penahanan jenis rutan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Kendal terhitung mulai tanggal 5 Mei 2024 sampai dan tanggal 10 Mei 2024. Penahanan jenis rutan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Kendal terhitung mulai tanggal 11 Mei 2024 sampai dan tanggal 23 Mei 2024. Dakwaan pertama, bahwa Muhammad Syarif Asidiki bin Sutono pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 bertempat di Jalan Pahlawan RT 007 RW 006 Kelurahan Karangsari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal atau di tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu siang hari di Jalan Pahlawan RT 007 RW 006 Kelurahan Karangsari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan mengambil paksa, mendorong atau menarik atau dengan memakai benda tajam, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat 2 KUH pidana. Kedua, bahwa Muhammad Syarif Asidiki bin Sutono pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 bertempat di Jalan Pahlawan RT 007 RW 006 Kelurahan Karangsari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal atau di tempat lain yang setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah melakukan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan secara sengaja terhadap orang lain atau melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, atau jika perbuatan penganiayaan itu mengakibatkan luka berat kepada korban, yang dilakukan dengan cara bagaimana berikut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 KUHP pidana. Penuntut umum Irhamatul Rasid SHMH Jaksa Pertama ditandatangani. Terdakwa dan penasihat hukumnya apakah sudah mengerti atas dakwaan yang telah dibacakan dan apakah saudara sudah mendengar dengan baik? Mengerti yang mulia. Apakah terdakwa ingin mengajukan keberatan? Sebenarnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya, yang mulia. Bagaimana penasihat hukum ingin mengajukan keberatan? Iya yang mulia, kami akan mengajukan keberatan. Apakah sudah siap? Belum yang mulia, kami meminta waktu. 1 minggu apakah cukup? Cukup yang mulia. Baik, menurut umum apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Terdakwa atau penasihat hukumnya apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Selasa 9 Juli 2024 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan acara pembacaan keberatan dari penasihat hukum terdakwa, dan diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dihadirkan kembali pada sidang berikutnya. Sidang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 124 garing pidana biasa garing 2024 garing Pengadilan Negeri Kendal dengan nama terdakwa Muhammad Asidiki bin Sutono pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 akan segera dimulai. Hakim majelis memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang perkara pidana nomor 124 garis miring pidana B garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Kendal atas nama terdakwa Muhammad Asidiki bin Sutono dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik yang mulia,
Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap yang mulia, saya siap mengikuti sidang hari ini. Baik, sesuai dengan agenda bahwa sidang pada hari ini adalah pembacaan keberatan dari penasihat hukum. Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Penuntut umum sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Silakan penasihat hukum bisa langsung dibacakan keberatan saudara. Izin membacakan yang mulia. Keberatan terhadap dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 38-TBNAN-6-2024 atas nama terdakwa, nama lengkap M. Muammar Asidiki bin Sutono, tempat lahir Kendal, umur tanggal lahir 25 tahun 17 Januari tahun 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pahlawan RT 1 RW 5, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Agama Islam, pekerjaan swasta. Untuk kemudian sebagai terdakwa dalam perkara pidana dengan nomor register perkara nomor 85-PDB-2024-PN Kendal tanggal 25 Mei tahun 2024. Dakwaan pertama, pasal 363 KUH pidana tentang pencurian, atau kedua pasal 353 KUH pidana tentang penganiayaan. Kemungkinan jaksa penuntut umum memang tidak memahami kronologis kasus secara cermat, sehingga surat dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak sesuai kejadian atau perkara seperti ini. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami penasihat hukum terdakwa M. Muammar Asidiki memohon kepada majelis hakim memutus tentang eksepsi ini sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi tim penasihat hukum terdakwa beserta alasan-alasannya. 2. Menyatakan bahwa peristiwa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan adalah tidak jelas atau obskur libel tentang salah satu unsur tindak pidana tidak dapat dikorelasikan pada fakta yang ada dalam peristiwa konkretnya. 3. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 38-TBNAN-6-2024 yang dibacakan di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 25 Mei tahun 2024 adalah batal demi hukum. Yang keempat, atau setidak-tidaknya membatalkan surat dakwaan jaksa penuntut umum register perkara PDM 38-TBNAN-6-2024 yang dibacakan di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 25 Mei tahun 2024. Yang kelima, mengembalikan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Demikian keberatan terdakwa M. Muammar Asidiki bin Sutono atas perhatian dan perkenaan Bapak Ketua dan para anggota Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Kami mengucapkan terima kasih. Kendal tanggal 5 Juli tahun 2024. Hormat kami, tim penasihat hukum Khairul Abidin Muslimah SHMH. Penuntut umum, apakah sudah paham dan apakah saudara ingin menanggapi atas keberatan dari penasihat? Paham yang mulia. Kami akan menanggapi eksepsi dari penasihat hukum yang mulia. Apakah sudah siap? Belum yang mulia. 1 minggu cukup? Cukup yang mulia. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah terdakwa dan penasihat hukum ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Selasa 16 Juli 2024 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan acara pembacaan tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi, dan diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dihadirkan kembali pada sidang berikutnya. Sidang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 124 garing pidana biasa garing 2024 garing Pengadilan Negeri Kendal dengan terdakwa dari nama Muhammad Muammar Asidiki bin Sutono pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 akan segera dimulai. Dengan susunan majelis sama seperti yang sidang yang lalu, sidang segera dimulai. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang perkara pidana nomor 124 garis miring pidana B garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Kendal atas nama terdakwa Muhammad Muammar Asidiki bin Sutono dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan menghadapkan terdakwa ke ruang sidang. Baik yang mulia. Tugas tolong hadapkan terdakwa ke dalam ruang sidang.
Siap dan saya siap mengikuti sidang hari ini yang mulia. Sesuai dengan agenda bahwa sidang pada hari ini adalah pembacaan tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi. Apakah penuntut umum sudah siap? Siap yang mulia. Penasihat hukum sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Silakan penuntut umum bisa dibacakan. Izin membacakan yang mulia. Tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum dalam perkara keberatan atas nama terdakwa, nama lengkap Muhammad Asidiki bin Sutono, tempat tanggal lahir Kendal, umur 25 tahun, lahir pada tanggal 17 Januari 1999, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jalan Raya Pahlawan, RT 001 RW 005, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Benar, Kabupaten Kendal. Agama Islam, kerjaan swasta. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas perkenalan Majelis Hakim kepada kami untuk menanggapi eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Muhammad Asidiki bin Sutono. Terima kasih pula kami sampaikan kepada saudara penasihat hukum yang telah menanggapi dakwaan kami tertanggal 25 Mei 2024 dengan eksepsi tertanggal 5 Juli 2024. Semoga tanggapan kami terhadap eksepsi saudara penasihat hukum ini dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sela. Majelis hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat. Kesimpulan, majelis hakim yang terhormat, berdasarkan uraian kami di atas, kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut. 1. Surat dakwaan dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Eksepsi dari penasihat hukum ditopang dengan oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan. 3. Eksepsi dari penasihat hukum melampaui lingkup pledoi karena telah menjangkau materi perkara yang menjadi objek pemeriksaan sidang. Oleh karena itu, hal-hal tersebut di atas, kami, jaksa penuntut umum dengan ini memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun sebagai mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karenanya, surat tuntutan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. Kedua, menyatakan eksepsi penasihat hukum tidak dapat diterima atau ditolak. Ketiga, menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan. Demikian tanggapan dari kami, jaksa penuntut umum dan atas eksepsi dari penasihat hukum. Kendal 8 Juli 2024, jaksa penuntut umum Irham Abdul Rashid SHMH, ditandatangan. Cukup yang mulia. Penasihat hukum apakah sudah paham? Sudah yang mulia. Baik, sebelum sidang ditutup, penuntut umum apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang. Dari terdakwa dan penasihat hukum apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, karena tidak ada yang ingin disampaikan, dengan demikian sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Selasa 23 Juli 2024 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan acara pembacaan putusan oleh majelis hakim, dan diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dihadirkan kembali pada sidang berikutnya. Sidang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 124 garing pidana biasa garing Pengadilan Negeri Kendal dengan nama terdakwa Muhammad Asidiki bin Sutono pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 akan segera dimulai. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang perkara pidana nomor 124 garis miring pidana B garis miring 2024 garis miring PN Kendal atas nama terdakwa Muhammad Asidiki bin Sutono dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan bisa hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Baik yang mulia, tugas tolong hadapkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Sehat yang mulia dan saya siap mengikuti sidang hari ini.
sesuai dengan agenda pada hari ini bahwa sidang dengan acara pembacaan putusan sela. Untuk itu diingatkan pada para pihak agar memperhatikan putusan sela yang akan dibacakan. Putusan sela nomor register perkara 124 garis miring pidana B garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Pekalongan. Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana umum dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama Muhammad Muhammad Ashidik bin Sultono. Tempat tanggal lahir Kendal 17 Januari 1999. Umur 25 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Warganegaraan Indonesia. Agama Islam. Tempat tinggal Jalan Pahlawan RT 001 RW 005 Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Pekerjaan swasta. Penahanan terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 dan diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan 10 Mei 2024. Mengadili menyatakan bahwa nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 05 garis miring Pekalongan garis miring 05 garis miring 2024 telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap menurut pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menyatakan bahwa surat dakwaan tersebut adalah sah untuk dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara di pidana atas diri terdakwa Muhammad Muhammad Ashidik bin Sultono. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Muhammad Muhammad Ashidik bin Sultono segera dilanjutkan dengan menghadirkan terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti di persidangan atau alat bukti lainnya, menangguhkan biaya perkara hingga dijatuhkan putusan akhir. Dengan demikian diputuskan pada hari Selasa 23 Juli 2024 oleh Maulana Yusuf SH MH Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mana putusan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Irham Abdul Roshid SH MH sebagai jaksa penuntut umum serta terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Apakah para pihak sudah paham? Baik, karena putusan sela tidak mengabulkan keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan alat bukti dan saksi. Penuntut umum, apakah sudah siap dengan bukti-bukti dan saksi yang akan diajukan? Belum, Yang Mulia. Baik, karena penuntut umum belum siap dengan bukti-bukti dan saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini, maka sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan acara pemeriksaan bukti-bukti dan saksi dari jaksa penuntut umum, dan diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dihadirkan kembali pada sidang berikutnya. Sidang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 124 garing pidana biasa garing Pengadilan Negeri Kendal dengan nama terdakwa Muhammad Muhammad Ashidik bin Sultono pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang perkara pidana nomor 124 garis miring pidana B garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Kendal atas nama terdakwa Muhammad Muhammad Ashidik bin Sultono dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia, tolong tugas untuk dihadapkan di ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Sehat Yang Mulia, saya siap mengikuti sidang hari ini. Sesuai dengan agenda yang ada pada majelis hakim bahwa sidang pada hari ini dengan acara pemeriksaan bukti dan saksi dari jaksa penuntut umum. Namun sebelum itu majelis memperingatkan kembali pada terdakwa untuk tetap memperhatikan dan mendengarkan segala sesuatu yang saudara lihat dan saudara dengar dengan persidangan ini. Ada pesan dari majelis, terdakwa jangan takut menghadapi persidangan dan terdakwa diperkenakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting untuk pembelaan saudara. Saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia? Baik, penuntut umum sudah siap bukti-buktinya.
Sudah yang mulia, kami membawa bukti berupa HP iPhone 15 warna hitam, foto motor Supra 125 dengan plat nomor G2232KP warna hitam milik terdakwa, serta hasil visum korban dari RSUD Keraton. Silakan bisa memperlihatkan bukti-bukti kepada majelis terlebih dahulu. Baik yang mulia. Silakan penasihat hukum bisa maju ke depan untuk melihat barang bukti. Baik yang mulia. Apakah ada penuntut umum? Apakah ada bukti lain? Ada yang mulia, kami menghadirkan saksi atas nama Novidiana Fatmawati. Sebelumnya silakan terdakwa untuk duduk di sebelah penasihat hukumnya. Baik yang mulia. Silakan untuk penuntut umum bisa menghadirkan saksi untuk masuk ke ruang sidang. Baik yang mulia, tugas tolong hadirkan saksi untuk masuk ke ruang sidang. Silakan bisa duduk. Terima kasih yang mulia. Apakah benar nama saudara Novidiana Fatmawati? Benar yang mulia. Di mana tempat tanggal lahir saudara? Saya lahir di Jakarta 3 Maret 1999 yang mulia. Apa pekerjaan saudara? Saya bekerja sebagai karyawan yang mulia. Di mana tempat tinggal saudara sekarang? Saya tinggal di Jalan Pahlawan RT 7 RW 6 Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Undang-undang, saksi harus disumpah terlebih dahulu sebelum dimintai keterangan. Apakah ada yang keberatan untuk dimintai sumpah? Tidak yang mulia. Hakim anggota 2 silakan menyampaikan saksi. Baik yang mulia, untuk petugas diminta untuk membantu menerima saksi, dan untuk saksi diminta untuk berdiri. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi demi Allah, saya akan menerangkan Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tidak lain dan tidak lain dari sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan untuk kembali. Saudara Novidiana Fatmawati apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Saudara siap ya dimintai keterangan? Siap yang mulia. Silakan kepada penuntut umum untuk menanyakan dan apa yang ingin ditanyakan kepada anda. Baik yang mulia, sebelumnya terima kasih atas kesempatan dari yang mulia. Izin bertanya kepada saksi, bisa saudara saksi jelaskan kapan kejadian tersebut terjadi? Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 di sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian barat di Jalan Pahlawan RT 7 RW 6 Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Bisakah saudara jelaskan kronologi dari peristiwa tersebut? Pada saat itu saya sedang berjalan untuk menuju ke warung untuk membeli makanan. Saya berjalan di tepi jalan sambil bermain handphone. Kemudian terdakwa datang dari arah belakang. Dan pada saat menghampiri saya, dia memaksa merampas HP saya dan mendorong saya hingga saya terjatuh. Hingga saya mengalami luka di bagian lutut, telapak tangan, dan patah tulang di lengan kanan. Lalu terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motornya. Apakah saudara saksi masih ingat dengan ciri-ciri sepeda motor yang dikendari terdakwa saat itu? Masih pada saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor Supra 125
dengan nomor polisi G223232KP berwarna hitam. Apakah benar ini motor yang dikendarai terdakwa? Seperti ini. Benar, itu motor yang dikendarai terdakwa. Bagaimana ciri-ciri HP saudara yang diambil oleh terdakwa? HP tersebut memiliki merek iPhone 15 dengan warna hitam dan casing berwarna kuning. Apakah benar ini HP yang diambil terdakwa? Benar, iPhone tersebut. Apakah benar ini hasil visum saudara di RSUD Kendal? Iya, benar, itu hasil visum saya. Cukup yang mulia. Penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Izin bertanya yang mulia, apakah pada saat melakukan aksinya terdakwa ini menggunakan senjata atau tidak? Pada saat melakukan aksi tersebut, terdakwa tidak menggunakan senjata apapun. Apakah terdakwa ini dalam melakukan aksinya dilakukan sendiri atau bersama dengan orang lain? Pada saat tersebut, terdakwa sendiri. Bagaimana keadaan sekitar saat kejadian terjadi? Adakah faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi situasi terdakwa melakukan aksi tersebut? Kebetulan pada waktu itu kondisi masih sepi, tidak ada orang yang berlalu-lalang di situ. Apakah ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut? Ada satu saksi dalam kejadian tersebut dan orang itu yang membantu saya untuk ke rumah sakit Keraton. Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, apakah akan memberikan tanggapan atas keterangan saksi? Ada yang mulia. Dari keterangan saksi katakan bahwa saya mendorong korban hingga jatuh, padahal saya tidak ada niatan untuk mendorong korban sama sekali. Dari saudara saksi, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, terima kasih untuk keterangannya dan silakan saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Baik yang mulia. Dari penasihat hukum, apakah ada yang ingin dihadirkan saksi dari persidangan nanti? Ada yang mulia, kami akan menghadirkan saksi yang melihat kejadian tersebut. Baik, karena dari penasihat hukum akan menghadirkan saksi untuk perkara ini, maka sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan acara pemeriksaan saksi dari penasihat hukum. Dan diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dihadirkan kembali pada sidang berikutnya. Sidang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 124 garing pidana biasa garing Pengadilan Negeri Kendal dengan nama terdakwa Muhammad Muammar As-Siddiq bin Sutono pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2024 akan segera dimulai. Dengan susunan majelis sama dengan sidang yang lalu, majelis dimohon untuk masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Perkara pidana nomor 124 garis miring pidana B garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Kendal atas nama terdakwa Muhammad Muammar As-Siddiq bin Sutono dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Baik yang mulia, tugas kalau menghadapkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan apakah sudah siap mengikuti sidang pada hari ini? Saya siap, yang mulia, dan siap mengikuti sidang hari ini. Sesuai dengan agenda yang ada pada majelis hakim bahwa sidang pada hari ini dengan acara pemeriksaan saksi dari penasihat hukum, apakah dari penasihat hukum sudah siap untuk menghadirkan saksi? Sudah yang mulia. Sebelumnya silakan terdakwa untuk duduk di sebelah penasihat hukum. Baik, yang mulia.
saksi, bisakah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Apa benar saudara bernama Ilham Ayu Nindya? Benar yang mulia. Di mana tempat tanggal lahir saudara? Saya lahir di Pekalongan tanggal 19 November tahun 2000 yang mulia. Di mana alamat rumah sekarang? Saya beralamat di Jalan Pahlawan, RT 1 RW 5, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal yang mulia. Apa pekerjaan saudara? Saat ini saya bekerja sebagai wira swasta yang mulia. Baik. Menurut undang-undang, saksi harus disumpah terlebih dahulu sebelum dimintai keterangan. Apakah saksi keberatan untuk dimintai keterangan? Tidak yang mulia. Salah. Sumpah. Menurut undang-undang, saksi harus disumpah terlebih dahulu sebelum dimintai keterangan. Apakah saksi keberatan untuk dimintai sumpah? Tidak yang mulia. Silakan hakim anggota 1 untuk menyumpah. Baik jaga, tolong petugas bisa membantu menyumpah dan pada saksi silakan berdiri dan mengambil posisi sumpah dan mengikuti kata-kata saya. Baik yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, wallahi, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan yang sebenarnya dengan yang sebenarnya dan tidak lain dan tidak lain dari yang lainnya. dari yang lainnya. Silakan bisa diterima. Baik yang mulia. Terima kasih. Saudara Ilham Ayu Nindya, apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Saudara sudah siap dimintai keterangan dalam persidangan ini? Siap yang mulia. Silakan penasihat hukum memulai pemeriksaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya izin bertanya kepada saksi, apakah saudara benar-benar melihat kejadian secara langsung? Ya, saya melihat secara langsung kejadian tersebut. Lalu apakah benar terdakwa melakukan pendorongan kepada korban saat mencoba mengambil HP korban? Yang saya lihat korban tidak didorong oleh terdakwa. Korban berusaha tarik menarik HP dari terdakwa, tetapi karena korban bersandung kakinya sendiri, sehingga korban itu jadi kehilangan keseimbangan dan kemudian terjatuh. Apakah sebelum kejadian saudara bertemu dengan terdakwa? Sebelum kejadian itu saya belum bertemu dengan terdakwa, tapi saya kenal dengan terdakwa karena saya dan terdakwa itu masih satu kampung dan rumah kami berdekatan. Lalu apakah saudara pernah bertemu dengan terdakwa setelah kejadian tersebut? Ya, saya bertemu terdakwa waktu saya harinya pada hari itu di warung sembako dekat rumah kami. Saya bertanya pada terdakwa kenapa melakukan hal tersebut. Kemudian terdakwa bilang kalau dia butuh uang untuk membayar operasi ibunya dan melunasi hutang kepada koperasi yang sudah jatuh tempo. Terdakwa bilang kalau dia tidak punya uang sama sekali karena untuk mencukupi kebutuhan hidupnya saja dia sangat terkesan. Apakah terdakwa ini bilang kepada saudara saksi kalau terdakwa itu mau ganti rugi kepada korban dan meminta maaf kepada korban secara langsung? Iya, terdakwa bilang saya kalau dia mau menyicil ganti rugi kepada korban. Dia juga minta saya untuk menemaninya meminta maaf kepada korban secara langsung. Lalu apakah saudara saksi dengan terdakwa itu sudah menemui korban secara langsung? Belum sempat karena terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh polisi. Baik, cukup yang mulia. Baik, silakan pada penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Saya yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Izin bertanya kepada saudara saksi, setelah kejadian tersebut terjadi dan terdakwa kabur, apa yang saudara lakukan? Saya mencoba membantu menenangkan korban dan membantu mengantarkan korban berobat ke RSUD Tegal karena saya kenal dengan terdakwa sehingga saya bilang kepada korban untuk tenang dan saya coba bantu agar korban bisa bertemu dengan terdakwa agar masalahnya bisa diselesaikan. Apakah saudara saksi sempat bisa mempertemukan korban terdakwa untuk musyawarah? Belum, karena saya dan korban tidak berhubungan lagi setelah itu dan korban juga tidak berusaha menemui saya lagi. Jadi saya sudah mempertemukan mereka karena saya juga tidak kenal dan tidak tahu tempat tinggal korban. Ada keperluan apa saudara bisa
lewat jalan sekitar kejadian tersebut? Saat itu saya tidak keluar rumah. Rumah saya di sekitar tempat kejadian, tapi beda gaul saja. Baik, cukup yang mulia. Silakan hakim anggota bisa membantu memeriksa saksi. Baik yang mulia. Apakah saudara tahu mengapa saudara diminta kesaksian pada sidang ini? Saya di sini untuk memberikan kesaksian atas kasus pencurian yang dilakukan oleh Muammar Asyidiki. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya, saya kenal dengan terdakwa. Rumah saya dan terdakwa itu tidak jauh yang mulia karena kami masih satu kampung, jadi saya kenal dengan terdakwa. Apakah saudara melihat kejadian langsung saat terdakwa mencuri hasil pencurian tersebut? Apakah saudara melihat langsung saat terdakwa melakukan aksi pencurian? Ya, saya melihat secara langsung yang mulia. Apa yang saudara lihat pada kejadian tersebut? Dan saya lihat dan ketahui kejadian waktu itu terdakwa membawa paksa HP milik korban dan kabur menggunakan motor. Cukup yang mulia. Cukup. Apakah ada tanggapan yang ingin disampaikan saudara terdakwa atas keterangan saksi? Tidak ada yang mulia. Untuk saudara saksi, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup yang mulia. Pada saksi, terima kasih atas keterangannya. Silakan ambil kartu identitas dan bisa kembali lagi dari rumah. Silakan untuk terdakwa bisa duduk. Baik yang mulia. Saya periksa saudara terdakwa dan silakan jawab dengan benar dan jujur karena hasil pemeriksaan ini bisa saja untuk meringankan terdakwa. Apakah bisa dimengerti oleh saudara terdakwa? Baik yang mulia, saya mengerti. Jelas bagaimana cara saudara mengambil HP korban? Pada saat itu saya sedang naik motor. Setelah hampir dekat dengan korban, saya memulangkan motor. Setelah itu saya di samping korban langsung mengambil paksa HP korban dari genggaman tangannya. Korban menggunakan tangan kiri karena tangan kanan saya masih di stang motor. Kapan dan di mana saudara melakukan perbuatan itu? Itu terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 di Jalan Pahlawan RT 7 RW 6 Kelurahan Karangsari Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Apakah saudara melakukan perbuatan tersebut sendiri atau ada orang lain yang membantu? Saya sendiri yang mulia. Pada saat melakukan perbuatan tersebut, apakah saudara menggunakan senjata tajam? Tidak ada yang mulia. Saya tidak menggunakan alat apapun. Apakah benar saudara mendorong korban sampai terjatuh? Tidak benar itu yang mulia. Saya tidak ada niatan mendorong korban. Apa yang saudara lakukan setelah melakukan perbuatan tersebut? Setelah melakukan perbuatan itu, saya kabur menggunakan motor Supra 125 dengan nomor polisi G2232 KB berwarna hitam. Lalu apa yang saudara lakukan terhadap HP saudara yang saudara ambil ini? Saya menjual HP tersebut pada itu juga di salah satu toko HP di Kabupaten Batang dan berhasil mendapatkan uang sebesar 10 juta. Hasil penjualan HP tersebut digunakan untuk apa? Saya gunakan untuk membiayai operasi ibu dan membayar utang di koperasi yang mulia. Jadi saudara melakukan perbuatan tersebut terpaksa karena memenuhi kebutuhan hidup saudara. Benar yang mulia. Saudara mengakui perbuatan saudara ya? Iya, saya mengakui yang mulia. Dari saudara terdakwa, apakah ada yang disampaikan lagi? Ada yang mulia. Saya hanya ingin meminta keringanan karena saya telah mengakui dan menyesali perbuatan tersebut, serta saya tidak juga akan mengulangi perbuatan tersebut. Dan saya juga sudah punya etikat
Baik, kepada korban yang mulia. Karena pembuktian telah selesai, silakan kepada penuntut umum untuk mengambil barang bukti kembali. Baik yang mulia. Halo. Setelah kita melihat bukti dan mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum dan penasihat hukum, biarkan majelis yang menilai dan memutuskannya. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dibuka kembali seminggu setelah hari ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan acara tuntutan dari penuntut umum dan diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sidang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 124 garing pidana biasa garing Pengadilan Negeri Kendal dengan nama terdakwa Muhammad Muammar Asdiki bin Sutono pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang perkara pidana nomor 124 garis miring pidana B garis miring 2024 garis miring PN Kendal atas nama terdakwa Muhammad Muammar Ashidik bin Sutono dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Baik yang mulia. Petugas tolong hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Sir yang mulia, saya siap mengikuti sidang kali ini. Sesuai dengan agenda yang ada pada majelis bahwa sidang pada hari ini adalah tuntutan yang akan diajukan dari penuntut umum. Apakah dari pihak penuntut umum sudah siap dengan tuntutannya? Siap yang mulia. Apakah penasihat umum bisa menerima selanjutnya? Sudah yang mulia. Silakan dengan tuntutan saudara. Terima kasih yang mulia. Izin membacakan yang mulia. Untuk keadilan, surat tuntutan nomor registrasi perkara PTN 05 garis miring Kendal garis miring 05 garis miring 11 garis miring 2024 Jaksa Penuntut Umum dalam Kejaksaan Negeri Kendal dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Muhammad Ashidik bin Sutono, tempat tanggal lahir Kendal, umur 25 tahun, lahir pada tanggal 17 Januari 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pahlawan RT 001 RW 005, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, agama Islam, pekerjaan swasta, berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendal nomor 124 garis miring pidana B garis miring 2024 garis miring PN Kendal tanggal 2 Juli 2024. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Pertama, bahwa Muhammad Ashidik bin Sutono pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 bertempat di Jalan Pahlawan RT 007 RW 006 Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal atau di tempat lain yang setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu siang hari di Jalan Pahlawan RT 007 RW 006 Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki dengan melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan mengambil paksa, mendorong atau menarik dengan memakai benda tajam yang dilakukan terdakwa dengan sebagai berikut. Hal yang meringankan, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya berdasarkan uraian yang dimaksud. Kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa mengadili perkara memutuskan
1. Menyatakan terdakwa Muhammad Syarif bin Sutono bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagai mana diatur dalam pasal 363 ayat 2 KUH pidana dan pasal 353 KUH pidana. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Asidiki bin Sutono dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Ketiga, menyatakan barang bukti berupa 1 unit handphone iPhone 15 Pro warna hitam. 2. Foto sepeda motor Supra 125 dengan plat nomor G2232 KB warna hitam milik terdakwa. 3. Hasil visum korban dari RSUD Keraton. Barang bukti berupa 1 unit HP iPhone 15 Pro warna hitam dikembalikan kepada saksi Novi Diana Fatmawati. 4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Selasa, tanggal 13 Agustus 2024. Jaksa penuntut umum Irham Abdul Rashid SHMH ditandatangani. Apakah sudah paham penasihat itu? Sudah yang mulia. Apakah saudara ingin mengajukan pembelaan? Ya yang mulia. Apakah sudah siap? Belum yang mulia. Baik, karena pihak penasihat hukum belum siap dengan pembelaannya, maka sidang akan ditunda sebelum ditutup. Apakah ada yang ingin disampaikan dari penuntut umum dan terdakwa penasihat hukumnya? Yang mulia. Tidak yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan acara pembacaan pembelaan oleh penasihat hukum terdakwa. Dan diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dibawa kembali. Sidang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 124 garing pidana biasa garing Pengadilan Negeri Kendal dengan nama terdakwa Muhammad Sidiki bin Sutono pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang perkara pidana nomor 124 garis miring pidana B garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Kendal atas nama terdakwa Muhammad Asidiki bin Sutono dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Baik yang mulia, tolong berkas menghubungkan terdakwa dalam ruang sidang. Terdakwa apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada kali ini? Siap yang mulia, saya siap mengikuti sidang hari ini. Sesuai dengan agenda yang ada pada majelis bahwa sidang pada hari ini adalah pembacaan pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Apakah dari pihak penasihat hukum sudah siap dengan pembelaannya? Sudah siap yang mulia. Apakah penuntut umum sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Silakan bisa dibaca. Baik yang mulia, isi membacakan pledoi atau pembelaan. Pledoi atau pembelaan dalam perkara pidana nomor register perkara PDM 5 garing Kendal garing 5 garing 11 garing 2024 pada Pengadilan Negeri Kendal atas nama terdakwa M. Muhammad Asidiki bin Sutono. Kepada yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara pidana nomor register perkara PDM 5 garing Kendal garing 5 garing 11 garing 2024 di Kendal. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, sebelum kami mengajukan isi pledoi ini, kami ingin mengajukan skema penyampaian pledoi dalam bentuk 1. Pendahuluan, 2. Mengenai surat dakwaan, 3. Kesimpulan, 4. Permohonan dan penutup. Pendahuluan, Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, hari ini merupakan bagian hidup terpenting untuk seorang anak manusia. Sebelumnya perkenankanlah kami sebagai penasihat hukum pada terdakwa yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana pencurian dan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 2 KUH pidana dan pasal 353 KUH pidana oleh saudara penuntut umum. Tentu semua hadir
hadirin telah memahami bagaimana arti sebuah sanksi pidana bagi seseorang yang belum pernah mengalami hal ini. Permohonan dan penutup. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan untuk meringankan para terdakwa, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang muliakan berkenan menjatuhkan putusan kepada para terdakwa dengan putusan yang seringan-seringannya, yaitu dengan putusan pidana percobaan atau pidana bersyarat, atau setidak-tidaknya diberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah pledoi ini kami sampaikan dalam persidangan yang penuh hikmah ini. Semoga Yang Maha Adil memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami selaku penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Kendal 6 Agustus 2024. Hormat saya penasihat hukum terdakwa Nurul Abbasriana Muslimah SKMH ditandatangani. Cukup Yang mulia. Penuntut umum apakah sudah paham? Paham Yang mulia? Apakah ada tanggapan? Ada tanggapan Yang mulia? Baik, karena dari penuntut umum terdapat tanggapan terhadap pembelaan atau pledoi, maka sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada Selasa 27 Agustus 2024 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan acara tanggapan terhadap pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh penuntut umum dan diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dikembalikan kembali pada persidangan. Sidang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 124 garing pidana biasa garing Pengadilan Negeri Kendal dengan nama terdakwa Muhammad Muammar Asdiki bin Sutono pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 akan segera dimulai. Dengan susunan majelis yang sama dengan persidangan yang lalu, majelis dimohon untuk memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang perkara pidana nomor 124 garis miring pidana B garis miring 2024 Pengadilan Negeri Kendal atas nama terdakwa Muhammad Muammar Asdiq bin Sutono dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Baik Yang mulia, tugas tolong hadapkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Terdakwa apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Siap Yang mulia, saya siap mengikuti sidang hari ini. Sesuai dengan agenda yang ada pada majelis bahwa sidang pada hari ini adalah pembacaan tanggapan penuntut umum terhadap pledoi yang akan dibacakan oleh penuntut umum. Apakah dari pihak penuntut umum sudah siap dengan tanggapannya? Siap Yang mulia. Baik Yang mulia, izin membacakan. Kejaksaan Negeri Kendal untuk keadilan tanggapan penuntut umum replik atas pledoi atau pembelaan penasihat hukum terdakwa Muhammad Asdiq bin Sutono dan nomor registrasi perihal PTN 85 garis miring Kendal garis miring 08 garis miring 2024. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan, mengawali tanggapan kami atas pledoi penasihat hukum terdakwa Muhammad Asdiq bin Sutono. Perkenankan kami terlebih dahulu mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, atas perkenannya kami semua yang hadir dalam persidangan ini berikan kesehatan. Terima kasih kepada Majelis Hakim yang dengan penuh kesabaran telah memimpin persidangan ini dan berjalan dengan baik dan tertib. Terima kasih kepada penasihat hukum terdakwa Muammar Asdiq bin Sutono yang telah gigih memperjuangkan hak-hak terdakwa dan sudah barang tentu materi yang dibuat dalam pledoi penasihat hukum terdakwa Muhammad Asdiq bin Sutono pada hari ini 20 Agustus 2024 itu merupakan pledoi dari sudut pandang penasihat hukum terdakwa bahwa sudah barang tentu pledoi tersebut tidak lepas dari pengaruh faktor-faktor subjektif serta kacamata atau sudut pandang penasihat hukum terdakwa Muhammad Asdiq bin Sutono. Sehubung dengan itu hanya malaikat sebenarnya yang bisa menegakkan kebenaran materi.
manusia hanya berusaha untuk mendapatkan keadilan material, namun semua itu untuk mencari suatu kepastian hukum yang nantinya akan bermuara kepada kepastian hukum yang bahwa jangan tanggapinya semua dalil-dalil dan alasan hukum yang diajukan penasihat hukum terdakwa Muhammad Syarif Asidiki bin Sutono sebagai tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum tidak sepakat dengan pledoi penasihat hukum terdakwa dan kami bertetapan dengan tuntutan yang kami akan bacakan pada hari ini 20 Agustus 2024, yaitu 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Syarif Asidiki bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 ayat 2 KUH pidana dan penganiayaan pasal 353 KUH pidana. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Syarif Asidiki bin Sutono dengan pidana penjara minimal 1 tahun 6 bulan. Ketiga, menjatuhkan pidana denda sebesar 1 juta rupiah subsidiar dengan selama 2 bulan kurungan. Keempat, menyatakan barang bukti berupa 1 merek HP iPhone 15 seharga 15 juta rupiah. Kelima, menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar 100.000 rupiah. Demikian tanggapan atas pledoi penasihat hukum terdakwa Muhammad Syarif Asidiki bin Sutono kami sampaikan pada hari ini 27 Agustus 2024. Akhirnya, pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Kendal yang memeriksa mengadili perkara ini. Jaksa penuntut umum Kendal 27 Agustus 2024. Jaksa penuntut umum Irham Abdul Rasid SH.MH ditandatangani. Cukup yang mulia. Penasihat hukum sudah apa? Sudah Pak Mulia. Apakah ada tanggapan dari penasihat hukum terkait replik dari penuntut umum? Ada tanggapan yang dia. Baik, karena dari penasihat hukum terdapat tanggapan atau duplik terhadap replik penuntut umum, maka sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan acara duplik penasihat hukum terhadap replik yang diajukan oleh penasihat hukum dan diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan akan didatangkan kembali dalam persidangan. Sidang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 124 garing pidana biasa garing Pengadilan Negeri Kendal dengan terdakwa bernama Muhammad Asidiki bin Sutono pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 akan segera dimulai dengan hadirin dimohon duduk kembali. Sidang perkara pidana nomor 124 garis miring pidana P garis miring 2024 garis miring PN Kendal atas nama terdakwa Muhammad Asidiki bin Sutono dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadapan terdakwa ke ruang sidang. Baik yang mulia, tugas tolong menghadapkan terdakwa ke ruang sidang. Terdakwa apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap yang mulia, saya siap memberi sidang. Sesuai dengan agenda yang ada pada majelis bahwa sidang pada hari ini adalah pembacaan duplik yang akan dibacakan oleh penasihat hukum. Apakah dari pihak penasihat hukum sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap yang mulia. Apakah penuntut umum sudah siap salinannya? Sudah. Sudah yang mulia. Silahkan bisa dibacakan penasihat hukum. Baik yang mulia, izin membacakan duplik. Duplik jawaban atau tanggapan atas replik jaksa penuntut umum dalam perkara pidana nomor 124 garing pidana B garing 2024 garing PN Kendal di Pengadilan Negeri Kendal. Untuk dan atas nama terdakwa, nama M. Muhammad Asidiki bin Sutono, tempat tanggal lahir Kendal 17 Januari 1999, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pahlawan, RT 1, RW 5, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S1. Yang bertanda tangan di bawah ini, Heru Abdul Sunena Muslimah, SHMH, dari Law Office Anak M Partners, dengan ini menyampaikan duplik di Pengadilan Negeri Kendal pada Selasa 3 September tahun 2024 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat.
Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, sebelumnya kami tim penasihat hukum terdakwa M. Muhammad Asidiki bin Sutono mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di persidangan ini, terutama pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena kami masih diberi kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas replik Jaksa Penuntut Umum. Dengan tanggapan ini, kami sama sekali tidak bermaksud memperlambat atau mempersulit jalannya persidangan. Namun kesempatan yang disediakan oleh prosedur hukum acara pidana ini, kami tujukan semata-mata untuk mencari kebenaran sejati, untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara ini. Bahwa setelah mempelajari poin-poin replik dari Jaksa Penuntut Umum, maka berikut ini kami akan memberikan tanggapan poin demi poin sebagai berikut. 1. Bahwa tim penasihat hukum tidak sependapat dengan penuntut umum berkaitan dengan pembuktian unsur ketiga pasal 35 KUH pidana dengan dasar pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa jaksa penuntut umum telah merekonstruksi alat bukti petunjuk secara subjektif. Sekali lagi tidak ada fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa telah mendorong korban hingga terjatuh dan menderita luka. Saksi Novida Fatmawati binti Agus tidak dapat menjelaskan bagaimana terdakwa telah mendorong korban hingga terjatuh dan menderita luka. Yang kedua, dalam hukum kemudian dikenal asas yang dalam bahasa Latin disebut dengan unus testis nulus testis, yang artinya satu saksi bukan saksi. Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, berkaitan dengan hal tersebut kami tetap berkesimpulan bahwa dakwaan subsidiar pasal 35 KUH pidana tidak dapat dibuktikan pada diri terdakwa, sehingga menurut kami terdakwa hanya dapat dipersalahkan dengan dakwaan pasal 363 ayat 2 KUH pidana, sekalipun tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa. Namun kami memandang bahwa sesuai dengan kondisi yang menyertai terdakwa, maka terdakwa harus dihindarkan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah disebutkan. Bahwa dengan demikian maka kami menyatakan tetap pada pembelaan sebagaimana telah kami bacakan pada sidang tanggal 20 Agustus tahun 2024. Akhirnya pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan harapannya adalah terwujudnya hukum pidana yang adil dan manusiawi dalam perkara ini. Tanggal 3 September tahun 2024, hormat kami tim penasihat hukum terdakwa Nurul Abbas bin Muslimah SHMH ditandatangani. Cukup yang mulia. Penuntut umum apakah sudah Paham yang mulia? apakah ada tanggapan dari penuntut umum terkait replik dari penasihat? Cukup yang mulia. Baik, karena tidak ada tanggapan lagi dari pihak, maka sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada Selasa minggu depan, tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan acara keputusan majelis, dan diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dikembalikan kepada sidang berikutnya. Sidang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 124 garing pidana biasa garing Pengadilan Negeri Kendal dengan nama terdakwa Muhammad Asidiki bin Sutono pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 akan segera dimulai. Dengan usulan majelis sama dengan sidang yang lalu, majelis dimohon untuk masuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang perkara pidana nomor 124 garis miring pidana B garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Kendal atas nama terdakwa Muhammad Asidiki bin Sutono dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Baik yang mulia, tugas tolong berikan terdakwa ke dalam ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap yang mulia, saya siap mengikuti sidang hari ini. Sesuai dengan berita acara persidangan yang ada pada majelis hakim, bahwa acara persidangan pada hari ini adalah musyawarah majelis. Selanjutnya dari majelis hakim ingin menyampaikan sebuah pesan kepada terdakwa bahwa nantinya harus bisa menerima konsekuensi hukum yang timbul akibat putusan dari perkara ini, sehingga diharapkan agar para pihak tidak saling memiliki rasa dendam yang dapat menimbulkan rasa yang menyakiti. Kami mengharapkan agar komunikasi dan persaudaraan tetap terjaga. Putusan nomor registrasi perkara PDM strip 38 garis miring TPNAN garis miring 06 2024
Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili dan memeriksa perkara pidana yang biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di bawah ini terhadap terdakwa nama Muhammad Ashidik bin Sutono, tempat tanggal lahir Pekalongan 17 Januari 1999, jenis kelamin laki-laki, warganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir, tempat tinggal Jalan Mawar RT 001 RW 001 Desa Petuk, agama Islam, pekerjaan swasta. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan mengadili 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ashidik bin Sutono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian kumulatif, tindak pidana pencurian dengan pengerusakan. 2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pidana penjara selama 4 tahun 5 bulan dipotong masa tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit handphone merek iPhone 15 Pro. 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp100.000. Demikianlah putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari tanggal 30 Desember 2024 oleh kami Maulana Yusuf SHM SHUM sebagai Hakim Ketua Majelis, Soebul Fatwa Alim SH dan Abdullah Multada SH masing-masing selaku hakim anggota, di mana putusan diucapkan pada hari ini juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Rizka Martina Esa sebagai panitia pengganti dan juga dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Irham Abdul Rosid Esa serta advokat terdakwa Khairul Abbas Yuriana Muslimah dan terdakwa sendiri. Demikian Kendal 19 Oktober 2024. Baik, kami sampaikan kepada penuntut umum, penasihat hukum, dan bila mana saudara tidak terima ataupun tidak puas dengan hasil putusan ini, maka saudara bisa mengajukan upaya hukum selanjutnya, yaitu banding dengan jangka waktu 7 hari sesuai dengan pasal 23 ayat 2 KUHP. Adapun 7 hari itu dihitung mulai besok pagi, sehingga manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana terdakwa akan menerima putusan yang telah dibacakan atau dipertimbangkan terlebih dahulu? Dipertimbangkan dahulu yang mulia. Baik, dipertimbangkan terlebih dahulu. Baik, sebelum sidang ditutup, bagaimana majelis apakah ada yang ingin disampaikan? Terdakwa atau penasihat hukum, apakah ada yang ingin disampaikan? Yang mulia. Baik, dengan demikian sidang perkara nomor 124/pidana B/2024/TN Kendal ini selesai dan ditutup.